Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Betari Kanastren atau Dewi Kanastren disebut juga dengan Dewi Kanastri atau Ganastri. Ia adalah istri dari Semar. Ia bersaudara dengan Dewi Kaniraras, istri Begawan Manumoyoso. Perkawinan mereka terjadi semasa Semar masih bertempat tinggal di desa Karangkadempel, yaitu ketika Semar pertama kali turun ke dunia untuk menjalankan tugas sebagai pamomong kesatria utama. Suatu saat, Semar berlari-lari dikejar oleh 2 ekor harimau kumbang yang berwarna hitam. Ketika melihat seorang pertapa, Semar pun segera berlari untuk menghampirinya. Semar meminta perlindungan kepada Begawan Manumoyoso yang sedang bertapa. Ia segera tanggap dan sigap dan mengambil busurnya untuk menolong Semar. Dengan segera, ia memanah kedua macan kumbang itu. Begitu terpanah, kedua macan kumbang itu berubah wujud menjadi 2 orang bidadari cantik. Mereka adalah Dewi Kaniraras dan Dewi Kanastren. Kaniraras kemudian menikah dengan Manumoyoso, sedangkan Kanastren menikah dengan Semar. Meskipun wujud Semar tidak tampan, tapi ia lembut dan berbudi luhur. Karena Dewi Kanastren selalu menyertai Semar kemanapun ia pergi, dan pada saat ia mengabdi kepada keluarga Pandawa, Semar dan Dewi Kanastren tinggal di Dukuh Kelampis Ireng. Namun karena Semar dan anak-anaknya lebih sering pergi mengikuti perjalanan kesatria yang menjadi pamomongnya, Dewi Kanastren lebih sering tinggal di Kayangan Tejomoyo, dititipkan kepada kakeknya Sang Hyang Wenang di Kayangan Alang-alang Kumitir. Di kayangan ini, Dewi Kanastren berubah wujud menjadi 2. Badan jasmaninya menjadi bidadari bernama Dewi Cempoko Andini, sedangkan jiwanya menjadi Dewi Tunjung Seto. Meskipun dalam pewayangan Jawa disebutkan bahwa anak-anak Semar adalah Gareng, Petruk, dan Bagong, namun ketiganya bukanlah anak Dewi Kanastren dengan Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dengan Ki Lurah Semar Bodronoyo, Kanastren memiliki 10 orang anak, 9 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam sebuah lakon yang berjudul Sekar Budak Tunjung Biru, sebuah cerita carangan yang menceritakan sebuah negara Ngamarta dan Pancawati yang sedang ditempa oleh bencana. Menurut wahyu yang diberikan oleh Dewata, bencana itu akan sirna jika Semar dihadirkan atau diboyong ke negara tersebut. Maka kemudian berebutlah kedua negara itu untuk mendatangkan Semar yang ingin diboyong ke negara masing-masing. Oleh karena itu, Semar membuat sebuah syarat. Ia mau diboyong ke negara tersebut jika ia ditukar dengan kembang budak Tunjung Biru. Arjuna dan Lesmana kemudian mencari kembang yang dimaksud oleh Semar. Arjuna dan Lesmana kemudian menemukan bunga itu secara bersamaan. Mereka lalu berebutan untuk saling mendapatkannya. Namun Arjuna mendapatkan sekar budaknya dan Lesmana mendapatkan tunjung birunya. Arjuna dan Lesmana kemudian memberikan bunga yang didapatkannya itu kepada Semar. Kedua bunga itu lalu disatukan oleh Semar dan kemudian menjelmalah Dewi Kanastren
yakni istri Semar itu sendiri. Ada hal yang bisa kita pelajari, yakni ketika ia menikahi atau bersuamikan Ki Lurah Semar Badranaya yang bertumbuh buncit dan pendek, ia sama sekali tidak mempermasalahkan tampang dan wujudnya. Ia tetap setia menemani Ki Lurah Semar Badranaya kemanapun ia pergi. Perwatakan dari Ki Semar Badranaya. Meskipun ia tidak tampan, meskipun ia telah diturunkan derajatnya menjadi manusia biasa, tidak seperti para dewa yang rupawan dan sakti mandraguna, ia tetap setia menemani Ki Lurah Semar. Semar merupakan pengejawantahan dari dewa yang tampan, yakni Sang Hyang Ismaya. Ia tidak seperti dewa-dewa yang berwatak jelek meskipun tampan, yakni ia tidak tampan seperti Dewa Serani, dan ia juga tidak sakti seperti dewa-dewa yang lainnya. Namun ia melihat ketulusan dan keluhuran budinya. Hal ini mengingatkan kita akan sebuah pepatah, jangan menilai buku hanya dari sampul luarnya sebelum kita membaca isinya. Kenalilah dulu, pahamilah dulu, baru Anda bisa menyimpulkan dan menilainya. Jangan hanya dari penampilan luarnya saja Anda menilai orang tersebut baik atau buruk. Perbandingan Dewa Serani dan Ki Lurah Semar sungguh sebuah ketimpangan yang sangat besar. Dewa Serani memiliki wajah yang tampan, badan yang gagah dan perkasa. Berbanding terbalik dengan Ki Semar, ia bertubuh pendek dan gemuk. Hal ini miris sekali seperti kondisi yang sedang kita hadapi sekarang, yang seringkali kita lihat saat ini. Seperti contohnya penipuan berkedok investasi yang sering menimpa orang-orang yang serakah. Mereka melihat apa yang dipamerkan, apa yang ditunjukkan, dan apa yang divisualisasikan tanpa mengenali apa yang terjadi di dalamnya. Sebenarnya hanyalah penipuan. Kita sering menilai seseorang hanya dari wujud luarnya, hanya karena dia bertampang awut-awutan, hanya dia sering berperilaku atau menunjukkan hal-hal yang kurang baik. Kita tidak mengenal kelembutan dan kewelas asian seseorang. Kita hanya terkecoh oleh penampilan luarnya. Penampilan yang santun, penampilan yang ramah, penampilan yang baik, itu hanyalah sebuah kamuflase dari kebencian dan kedengkian, tidak menunjukkan kualitas dasar dari orang tersebut. Dewi Kanastren merupakan perwujudan dewi yang cantik jelita, namun ia tetap mau bersanding dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Bahkan di Pedukuhan Klampis Ireng di Arjopodo, Dewi Kanastren tetap setia mendampingi Ki Lurah Semar. Ki Lurah Semar merupakan dewa yang terbuang, dewa yang mengejawantakan sebagai manusia. Namun Dewi Kanastren sama sekali tidak melirik dewa-dewa yang lain yang lebih tampan dan lebih gagah. Kesetiaannya memang patut diakui dan patut ditiru oleh kita yang masih banyak belajar di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.